Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengobatan rasional. Baik, saya mulai untuk perkuliahan ini. Jadi hari ini pembahasan kita tentang pengobatan rasional. Mungkin sudah sering ya mendengar apa itu pengobatan rasional ya. Pengobatan rasional itu adalah apabila pasien itu menerima pengobatan yang sesuai kebutuhan klinis mereka. Ya, jadi pasien memperoleh pengobatan sesuai kebutuhan klinis mereka. Nah, kebutuhan klinis seorang pasien dengan pasien yang lain itu tentu tidak sama. Ya, ada pasien yang dia orang tua, ada pasien anak-anak, ada pasien yang ada kondisi khusus ya seperti hamil atau menyusui atau punya riwayat penyakit lain. Nah, ini tentu kebutuhan klinis mereka itu berbeda. Kemudian dalam dosis yang sesuai ya, sesuai dengan usianya, sesuai dengan bobot badannya, ya sesuai dengan kebutuhan individu karena setiap individu kebutuhannya berbeda. Kemudian untuk jangka waktu yang tepat ya, jadi tidak terlalu lama ya durasi pemakaiannya, tidak boleh terlalu singkat ya yang menyebabkan pasien itu tidak memperoleh pengobatan yang optimal. Dan dalam biaya terapi yang terendah ya. Jadi pengobatan rasional itu bukan pengobatan yang mahal, tetapi pengobatan dengan biaya terapi yang semurah-murahnya. Nah, kenapa pengobatan rasional ini sering dibahas ya dan itu menjadi perbincangan yang sampai sekarang mungkin sulit untuk merealisasikan suatu pengobatan rasional. Nah, ini dilatar belakangi oleh bahwa ternyata fakta-fakta yang diperoleh itu ya lebih dari 50% obat-obatan di dunia itu diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif dan tidak efisien. Ya, jadi ketika dokter meresepkan ya kepada pasien ini ternyata lebih dari 50%-nya itu tidak sesuai dengan kebutuhan si pasien. Dan ada juga data bahwa sepertiga dari jumlah penduduk dunia itu ternyata kesulitan mendapatkan akses obat esensial. Nah, jadi ada beberapa bagian penduduk di dunia ini yang dia untuk jangankan mikir pengobatan yang rasional, untuk memperoleh obat saja mereka ternyata masih kesulitan. Ya, dan ditambah juga bahwa dalam pengobatan itu melibatkan banyak orang gitu ya. Ada dokter, ada apoteker ya. Kemudian ada beberapa profesional kesehatan lain, ya ada perawat, ada laboratoris, ada radiologis, mungkin ya nutrisionis yang nanti mereka-mereka ini harus bekerja sama secara baik ya dari satu orang ke orang lain. Nah, ini seringkali kemudian menjadi pos-pos di mana pengobatan itu menjadi tidak rasional. Nah, kemudian obat itu apa ya? Obat itu adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mengurangi atau menyelidiki sistem fisiologi dan atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, kontrasepsi, termasuk juga produk biologi ya seperti vaksin gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa obat itu ternyata dia punya dua fungsi. Yang satu fungsinya dia berfungsi sosial yang bisa menyembuhkan pasien. Di sisi lain, obat itu merupakan suatu komoditas perdagangan. Nah, ini yang seringkali menjadikan obat itu menjadi kadang-kadang tidak sesuai untuk peruntukannya. Nah, pada saat proses pengobatan ya beberapa tahap yang dilalui oleh pasien. Itu yang pertama adalah anamnesa, kemudian yang kedua pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, kemudian penegakan diagnosa, pemilihan obat, penentuan dosis, cara dan lama pemberian,
kemudian penulisan resep, penyiapan atau dispensing obat, dan juga pemberian informasi serta tindak lanjut setelah pengobatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis itu adalah suatu tahap di mana seorang pasien itu diberi kesempatan ya oleh dokter untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhannya ya. Jadi sebelum ketika kita periksa ke dokter ya, sebelum dokter melakukan pemeriksaan pasti dia melakukan anamnesa. Ya, dia mencari informasi ya, menggali informasi dari pasien tentang banyak hal. Ya, biasanya yang pertama pasien disuruh untuk menceritakan apa yang dikeluhkan. Ya, keluhannya apa? Ya, apa yang dirasakan Bu, Pak ya. Kemudian dia akan menanyakan riwayat penyakitnya atau lamanya sakit ya. Sakitnya sudah berapa lama? Ya, kemudian sifat penyakitnya, apakah dia akut, kronis atau merupakan penyakit yang kambuhan. Kemudian ditanyakan juga upaya pengobatan yang telah dilakukan apa saja, kemudian obat-obat apa saja yang sudah dikonsumsi, kemudian faktor pencetus atau penyebab ya, timbulnya penyakit tersebut, kemudian riwayat keluarga dan adakah keluarga pasien yang mengalami sakit yang serupa. Ya, jadi anamnesa ini dalam rangka dokter untuk mengawali diagnosanya gitu ya, berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Nah, tapi tentu apa yang disampaikan oleh pasien ini bukan menjadi dasar ya dokter untuk menetapkan diagnosa, karena seringkali hal-hal yang disampaikan oleh pasien itu sifatnya adalah subjektif. Ya, jadi versi pasien itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan anamnesa, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, dicek tekanan darahnya, dicek respirasinya, suhunya. Bila diperlukan, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium atau juga dengan pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan lain-lain. Nah, berdasarkan dari anamnesa dan juga hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah kemudian dilakukan penegakan diagnosa, ya, untuk kemudian nanti menentukan bagaimana pengobatannya. Nah, setelah diagnosanya ditegakkan, baru kemudian ke pemilihan terapinya atau pemilihan obatnya. Ya, dipertimbangkan manfaat dan risiko obat, kemudian keamanannya bagaimana, tentunya harus dipilih obat yang aman. Tentu harus dipilih obat yang manfaat dan risikonya jauh lebih besar manfaatnya daripada risikonya. Kemudian harga obat dan biaya pengobatan juga mestinya dipilihkan biaya pengobatan dan harga obat yang semurah-murahnya. Kemudian setelah itu ditentukan diagnosanya ya, kemudian ditentukan pemilihan obatnya, maka selanjutnya adalah dengan penetapan dosis, kemudian cara dan lama pemberian. Ya, dosis itu bersifat individu, jadi tidak bisa disamakan antar satu pasien dengan pasien lain. Kemudian cara penggunaannya itu dicari harusnya cara yang paling sederhana ya. Karena semakin sulit penggunaan obat, tentu pasien itu akan semakin tidak patuh itu ya. Kemudian lama pemberian harusnya diberikan lama pemberian obat yang tepat ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Kemudian setelah ditentukan dosis, cara dan lama pemberian, maka dilakukan penulisan resep. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika penulisan resep mestinya resep itu ditulis dengan baik agar mudah dibaca ya, agar tidak akan terjadi salah persepsi si pembaca resep kemudian memberikan obat yang keliru. Setelah penulisan resep, maka dilakukan penyiapan atau dispensing obat. Nah, sebelum obat itu diserahkan kepada pasien, tentu penyiapannya harus melalui tahap-tahap seperti screening resep. Ya, harus dicek betul ya, obatnya, dosisnya, cara, lama pemberiannya, umur pasiennya, bobotnya, sesuai atau tidak. Kemudian dihitung dosisnya.
ya, kemudian dilakukan dispensing, ya, peracikan yang betul, kemudian terakhir dilakukan labeling, ya, dilakukan labeling yang lengkap, yang sesuai agar pasien itu dalam mengkonsumsi obatnya juga bisa secara tepat. Nah, setelah selesai dilakukan labeling, maka tahap selanjutnya adalah pemberian informasi, di mana di sini meliputi hal-hal seperti cara penggunaan obat, ya, berapa kali sehari, kemudian pemberiannya dia rutenya seperti apa, kapan, gitu ya. Kemudian waktu dan lama pemakaian obat, ya, harus diminum dalam jangka waktu berapa lama, itu dijelaskan. Kemudian efek samping yang mungkin timbul harus disampaikan supaya pasien itu nanti tidak kaget atau tidak ketakutan apabila ternyata timbul efek samping. Dan disampaikan juga tip-tip gitu ya agar pasien tahu apa yang harus dilakukan apabila kemudian efek samping itu muncul. Kemudian beritahu pasien tentang cara penyimpanan obat ya di rumah gitu ya. Cara penyimpanan obat di rumah itu boleh disimpan di mana? Apakah disimpan di suhu kamar atau disimpan di tempat yang dingin. Nah, ini supaya nanti obatnya itu dia tetap stabil selama penyimpanan di rumah. Kemudian sampaikan juga ke pasien untuk bersabar menunggu kesembuhan gitu ya. Jangan tidak sabar gitu ya. Obatnya belum habis, kemudian mencari dokter lain karena merasa obatnya tidak berefek. Nah, ini disampaikan untuk bersabar menunggu kesembuhan sampai obatnya habis, ya, bagaimana respon dari pengobatan yang sudah diberikan. Nah, kemudian direncanakan juga bagaimana tindak lanjut setelah pengobatan itu, ya, evaluasinya seperti apa, apakah obatnya memberikan efek terapi atau tidak, kemudian timbul efek samping atau mungkin timbul efek yang tidak diharapkan, kemudian kapan obat harus dihentikan apabila kemudian timbul efek samping, kemudian apakah obat perlu diganti apabila memang tidak memberikan efek terapi, atau apakah harus dilakukan pemeriksaan ulang ya untuk diagnosa penyakit yang lebih tepat gitu ya. Atau kalau memang di fasilitas kesehatan tersebut sarananya tidak memadai, maka apakah perlu untuk dilakukan perujukan ke sarana kesehatan yang lebih baik. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi peresepan oleh dokter adalah yang pertama, pengetahuan medik dokter ya. Bagaimanapun peresepan itu tergantung pengetahuan si dokter itu gitu ya. Semakin dia mengetahui banyak hal, tentunya peresepan itu akan lebih arif gitu ya. Nah, kemudian bisa juga loh peresepan itu ternyata dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan dari pasien. Ya, jadi sering ya pasien itu kadang-kadang minta gitu ya kepada dokter, dok, tolong saya diresepi obat ini gitu ya. Saya hanya bisa sembuh dengan obat ini gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi adanya tekanan dari pasien atau permintaan pasien yang nanti dampaknya menjadi pengobatan itu menjadi tidak rasional gitu ya. Kemudian keyakinan dokter tentang suatu obat sebagai pengaruh mediko industri. Nah, ini bagaimanapun dokter itu juga dipengaruhi oleh iklan gitu ya, oleh rep gitu ya, oleh medrep gitu ya. Ya dok, obat ini bagus ya dibanding obat yang lain, produk dari pabrik kami ini yang paling bagus, bekerjanya begini-begini. Nah, itu akan apalagi dia sering ketemu dengan dokter tersebut, nah itu akan membuat dokter itu ya dokter kan tidak hafal obat ya, yang dia tahu ya rep yang sering menemuinya siapa gitu ya. Kemudian kebutuhan dan ketersediaan obat. Nah, kebutuhan obat untuk pasiennya apa, ketersediaannya apa ya. Sarana-sarana kesehatan yang tidak cukup ketersediaan obatnya cenderung membuat peresepan itu menjadi tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh pasien. Nah, bentuk-bentuk peresepan yang tidak rasional itu ada dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah peresepan berlebih atau overprescribing ya. Peresepan berlebih ya, dosisnya berlebih,
lama pemberiannya berlebih, jumlah obatnya berlebih, ya, itu namanya overprescribing. Ya, atau peresepan kurang, ya. Peresepan kurang itu ya dosisnya kurang, jumlahnya kurang, lama pemberiannya tidak sesuai dengan standar, ya. Itu namanya underprescribing atau peresepan kurang. Atau tidak memberikan obat yang seharusnya diberikan kepada pasien. Ya. Misalnya tidak memberikan oralit pada pasien anak yang diare, atau tidak memberikan zinc selama 10 hari pada balita yang diare. Nah, ini ya, jadi peresepannya kurang. Harusnya kan zinc itu diberikan selama 10 hari, tapi diberikan cuma 5 hari. Nah, itu underprescribing. Diare itu lini pertama pengobatan adalah oralit, tapi tidak diberikan, ya berarti dia underprescribing. Kemudian peresepan majemuk atau multiple prescribing. Ya, memberikan beberapa obat untuk indikasi yang sama, ya, atau kita sering menyebutnya polifarmasi. Ya, jadi indikasinya sama tapi ada 2 obat yang indikasinya sama. Nah, itu ngapain gitu ya? Kenapa enggak hanya 1 obat saja kalau memang indikasinya sama, ya. Itu namanya multiple prescribing. Atau memberikan campuran beberapa jenis obat untuk penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan 1 macam obat, ya, tapi diberikan bermacam-macam. Itu namanya multiple prescribing. Kemudian ada incorrect prescribing. Ini peresepan yang keliru, ya. Pemilihan obatnya keliru, pemberian informasinya keliru, pasiennya keliru, ya. Atau pemberian obat tanpa melihat kondisi pasien, gitu ya. Misal memberikan antibiotik golongan quinolon, ciprofloxacin, gitu ya, untuk anak, ya. Padahal obat-obatan seperti ciprofloxacin kan tidak boleh diberikan pada anak. Kemudian meresepkan asam mefenamat untuk demam, ya, bukan memilih paracetamol yang jauh lebih aman. Itu namanya incorrect prescribing. Nah, bagaimana ciri pengobatan yang tidak rasional? Ya, kita bisa melihat apabila pemakaian obat yang sebenarnya indikasi pemakaian secara medik tidak ada atau samar-samar, ya. Jadi obat-obat baru gitu ya. Obat-obatan baru yang sebenarnya data klinisnya belum cukup gitu ya. Nah, itu diresepkan gitu ya. Kemudian pemilihan obatnya keliru, ya, tidak sesuai dengan indikasi. Cara pemberian obat, kemudian dosis, frekuensi, dan lama pemberiannya tidak sesuai. Ya, itu tidak rasional. Ya, dosisnya tidak sesuai umurnya, frekuensinya tidak sesuai, lama sesuai. Nah, itu adalah salah satu dari ciri pemakaian obat yang tidak rasional. Kemudian pemakaian jenis obat dengan potensi toksisitas atau efek samping lebih besar, padahal obat lain yang sama kemanfaatannya dengan potensi efek samping lebih kecil juga ada, ya. Jadi memilih obat-obatan yang manfaat dan risikonya itu lebih besar risikonya, ya. Padahal obat yang lebih besar kemanfaatannya ada. Kemudian pemakaian obat-obatan yang mahal, ya, jadi dipilih obat-obatan yang mahal padahal yang lebih murah dengan kemanfaatan dan keamanan yang sama itu tersedia. Ya, kemudian tidak memberikan pengobatan yang sudah diketahui dan diterima kemanfaatan dan keamanannya. Ya, jadi tidak memberikan pengobatan yang sudah yang aman gitu ya. Kemudian memberikan pengobatan dengan obat-obatan yang kemanfaatan dan keamanannya masih diragukan. Nah, ini hampir sama ya dengan sebelumnya. Kemudian pemakaian obat yang hanya didasarkan pada pengalaman individu atau sumber informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Pemakaian obat yang hanya didasarkan pada insting dan intuisi tanpa melihat fakta dan kebenaran ilmiah yang lazim. Itu adalah contoh-contoh ya ciri dari pengobatan yang dia tidak rasional. Nah, kita lihat contoh ya bagaimana pengobatan rasional itu sering dipraktekkan gitu ya. Yang pertama contohnya adalah pemberian obat untuk penderita yang sebenarnya tidak memerlukan.
Nah, misalnya pemberian roburansia pada anak, padahal intervensi gizi jauh lebih bermanfaat ya. Roburansia itu adalah obat penambah nafsu makan. Ya, padahal anak itu dia tidak nafsu makan bukan karena sakit gitu ya. Anak tidak nafsu makan karena mungkin makanannya itu-itu saja gitu ya. Tidak ada variasi. Nah, padahal di sini dikatakan intervensi gizi itu jauh lebih bermanfaat ya. Kemudian penggunaan obat yang tidak sesuai aturan, cara pemberiannya tidak tepat ya. Misal gitu ya, pemberian ampicillin 3 kali sehari sesudah makan ya. Padahal seharusnya dia diberikan pada saat perut kosong atau di antara 2 makan ya. Kemudian frekuensi pemberian amoksisilin 3 kali sehari ya. Kita biasa nulis gitu ya. Padahal yang benar harusnya adalah setiap 8 jam. Kalau 3 kali sehari itu persepsi pasien asal minum sehari 3 kali sudah gitu ya. Padahal harusnya diberikan dalam jeda setiap 8 jam. Atau penggunaan obat yang memiliki potensi toksisitas lebih besar. Sementara obat lain dengan manfaat yang sama tetapi jauh lebih aman tersedia ya. Misal pemberian metilprednisolon dan dexamethasone untuk mengatasi sakit tenggorok atau sakit menelan. Nah, ini sering ya pasien ke apotek atau ke klinik ya, periksa sulit nelan, sakit ketika nelan ya, kemudian diberikan metilprednisolon atau dexamethasone. Padahal sebenarnya ibuprofen itu juga bisa ya dan dia jauh lebih aman. Nah, kemudian penggunaan obat yang harganya mahal ya, sementara harga yang murah itu tersedia ya. Jadi kecenderungan untuk meresepkan obat-obatan yang bermerek ya, yang relatif mahal padahal obat generik tersedia. Nah, ini sebenarnya juga kecenderungan ini bukan hanya pada dokter tapi juga pada pasien. Banyak pasien itu yang dia beranggapan bahwa obat generik itu tidak bermutu ya, sehingga mereka nggak mau kalau diresepi obat generik, maunya obat-obatan bermerek. Kemudian penggunaan obat yang belum terbukti secara ilmiah manfaat dan keamanannya. Ini tadi sudah disampaikan bahwa terlalu cepat meresepkan obat-obatan yang baru, yang data klinisnya sebenarnya belum lengkap gitu ya. Belum ada data kemanfaatan ya, keamanan jangka panjang. Nah, kemudian penggunaan obat yang jelas-jelas akan mempengaruhi persepsi, kebiasaan atau persepsi yang keliru dari masyarakat terhadap hasil pengobatan. Nah, ini kalau dulu itu sering ya, orang itu kalau dia periksa ke dokter, kalau dia belum disuntik itu merasa dia belum sembuh gitu ya. Dia akan sembuh kalau disuntik gitu. Padahal nggak tahu yang disuntikan oleh dokter itu suntik apa itu ya. Tapi kemudian ketika padahal yang disuntik cuma suntik vitamin gitu ya, yang nanti setelah suntik vitamin dia merasa sehat lagi. Nah, kemudian besok kalau sakit seperti itu lagi, dia akan periksa ke dokter minta disuntik lagi. Nah, itu menimbulkan kebiasaan atau persepsi yang keliru bahwa kalau sakit itu harus disuntik gitu. Padahal seharusnya tidak seperti itu ya. Kemudian kita ke pengobatan rasional ya, definisi pengobatan rasional menurut WHO. Jadi menurut WHO pengobatan rasional itu adalah apabila pasien itu menerima pengobatan yang sesuai kebutuhan klinis mereka dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan individu dan jangka waktu yang tepat dan dalam biaya terapi yang terendah. Nah, itu adalah definisi pengobatan rasional menurut WHO. Ya, kriterianya seperti apa pengobatan rasional menurut WHO? Sesuai kebutuhan klinis mereka, ya. Melihat pasien ya, kebutuhan klinisnya beda-beda. Ya, ada pasien dewasa, ada tua, ada anak, ya. Ada kondisi khusus, hamil, menyusui, kemudian ada penyakit-penyakit pembawa gitu ya, yang membuat kebutuhan klinisnya itu tentu berbeda.
Kemudian tepat dosis, tepat interval, dan tepat lama pemberian. Biaya terapi sendiri adalah biaya pengobatan dan harga obat itu sendiri harus yang paling terjangkau oleh pasien. Nah itu ya. Nah, bagaimana upaya-upaya intervensi agar pengobatan rasional itu bisa tercapai? Yang pertama adalah perbaikan sistem suplai, ya. Jadi dengan dari proses seleksi obat, ya, kemudian pengadaan obat itu harus sesuai dengan daftar obat esensial, kemudian harus sesuai dengan formularium rumah sakit, ya, sehingga nanti dokter-dokter pun juga harus taat, ya. Jadi persiapannya juga harus sesuai doen, harus sesuai, tidak boleh kemudian di luar apa yang ada di dalam formularium rumah sakit, dan juga selalu dilakukan penelaahan pemakaian obat atau evaluasi pemakaian obat, ya, supaya pemakaian obat itu selalu dievaluasi apakah rasional atau butuh perbaikan standar pengobatan untuk mencapai pengobatan pasien yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian sistem peresepan dan dispensing ini juga bisa diatur gitu ya, dibuat pedoman atau dibuat suatu protokol ya, sehingga dokter dalam meresepkan obatnya, dalam melakukan atau memberikan terapi kepada pasiennya itu sesuai dengan pedoman ya, tidak semau kue gitu ya. Nah, kemudian juga peresepan obat generik di unit layanan pemerintah. Nah, ini kewajiban untuk meresepkan obat generik ya, terutama di unit-unit pelayanan pemerintah ya, puskesmas, RSUD ya. Itu obat-obatnya generik ya, karena memang dalam rangka untuk menekan biaya pengobatan supaya terjangkau oleh pasien. Kemudian formulir resep khusus ya. Misalnya belangko resep itu maksimal 2 gitu ya. Jadi peresepan tidak boleh banyak-banyak ya. Semakin banyak pasien itu dikasih obat, semakin males dia minum obat ya. Ya, misalnya dibuat formulir resep khusus misalnya 1 belangko air itu maksimum 2 obat. Nah, itu akan lebih menekan gitu ya, menekan jumlah obat yang diberikan kepada pasien dan juga mencegah terjadinya pemberian obat yang sebenarnya tidak diperlukan. Kemudian audit terapi ya, tadi evaluasi terapi gitu ya, setiap kala tertentu sehingga pasien itu memperoleh pengobatan yang semakin baik. Nah, kemudian ada ya kendala-kendala dalam pengobatan rasional. Nah, yang pertama adalah keterjangkauan obat ya. Jadi untuk memperoleh pengobatan rasional itu ternyata juga tetap tidak mudah. Maka tadi di awal disampaikan bahwa lebih dari 50% itu pengobatan itu tidak rasional gitu ya. Yang pertama kendalanya apa? Keterjangkauan obat ya. Obatnya itu terjangkau atau tidak gitu ya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keterjangkauan obat, yang pertama adalah geografis ya. Ternyata penduduk yang tempat tinggalnya itu sulit ya, sulit untuk dijangkau, yaitu untuk dijangkau sarana pelayanan kesehatan tentu akan sulit juga untuk menjangkau akses pengobatan yang baik gitu ya. Tinggal di daerah pedalaman yang di situ tidak ada dokter ya, tidak ada puskesmas ya, belum ada rumah sakit. Nah, ini tentu faktor-faktor seperti ini menyulitkan pasien untuk menjangkau pengobatan yang baik. Kemudian ekonomi ya, ketidakmampuan ekonomi ini juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penduduk tersebut untuk memperoleh pengobatan yang baik atau tidak. Kemudian sosial politik, nah ini ya, sedang perang atau sedang terjadi persoalan misalnya demo gitu ya, pemberontakan misalnya, sehingga penduduk ini menjadi tidak bisa memperoleh pengobatan yang baik ya, karena persoalan politik itu tadi. Kemudian persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk yang tidak merata. Ada penduduk yang daerahnya padat, ada yang penduduk yang daerahnya sedikit ya. Nah, ini menjadikan fasilitas kesehatan juga tidak tersebar merata pula. Nah, ini menjadikan beberapa penduduk tentu dia tidak bisa menerima akses pengobatan yang baik ya. Kemudian obat diutamakan sebagai komoditas perdagangan. Nah, obat lebih dipikirkan sebagai barang dagangan ya, sehingga lebih memilih obat-obatan yang harganya mahal. Obat yang harga mahal tentu akan lebih
menguntungkan gitu ya, daripada obat generik, obat yang murah. Kemudian manifestasi pengobatan tidak rasional oleh dokter ya, dari dokter sendiri ya. Kalau menuliskan resep ya seringkali tidak sesuai ya dosisnya, indikasinya, durasinya ya, pemakaiannya. Kemudian masih rendahnya informasi dan edukasi bagi masyarakat. Nah, rendahnya informasi dan edukasi bagi masyarakat ini seringkali menimbulkan pemahaman yang keliru ya, yaitu tadi menganggap obat generik tidak bermutu ya, menganggap obat bermerek itu jauh lebih baik ya, menganggap kalau enggak disuntik itu tidak akan sembuh ya, dan lain-lain. Nah, ini karena kurangnya informasi dan edukasi ya. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan obat rasional ini ada banyak faktor ya, karena yang terlibat di dalam pengobatan itu juga banyak orang ya, sehingga banyak orang inilah yang nanti akan dia berperan dalam pengobatan itu rasional atau tidak ya. Ada dokter, ada apoteker, tenaga kesehatan lain, kemudian pasien itu sendiri, kemudian sistem dan sarana yang tidak memadai ya, sistemnya, kemudian regulasinya ya, kemudian juga promosi obat yang berlebihan, ini merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengobatan itu nanti menjadi rasional atau tidak ya. Kita lihat contoh ya peran dokter ya, bagaimana dia membuat pengobatan menjadi tidak rasional. Ya, yang pertama adalah meresepkan obat dengan dosis yang terlalu rendah ya, atau terlalu tinggi ya, dosisnya tidak sesuai, meresepkan obat yang tidak diperlukan ya, bahkan meresepkan obat-obatan yang mahal gitu ya, tidak diperlukan dan mahal gitu ya, menjadikan pengobatan menjadi tidak rasional. Meresepkan obat yang dapat menimbulkan interaksi yang berbahaya, meresepkan obat yang belum jelas ya, obat baru ya. Kemudian meresepkan obat polifarmasi ya, menuliskan beberapa obat yang indikasinya sama ya, yang sebenarnya bisa dengan menggunakan satu obat. Gitu ya. Kemudian meresepkan obat berdasarkan apa yang diresepkan seniornya. Ya, jadi dia mengikuti seniornya, mengikuti gurunya ya. Dokter ini kalau dokter A kalau meresepkan untuk penyakit ispa seperti ini, saya juga sama gitu ya, padahal kondisi pasien belum tentu sama. Kemudian informasi obat yang tidak subjektif, nah, ini pengaruh rep gitu ya, besar sekali ya terhadap si dokter ini dalam melakukan pengobatan kepada pasien. Kemudian dari pasien sendiri dia juga berperan ya dalam pengobatan yang tidak rasional. Berperannya apa contohnya? Yang pertama adalah bersikap pasrah terhadap pengobatan, manut ya, diresepi apa aja sama dokternya manut ya. Nah, itu menjadikan pengobatan menjadi tidak rasional. Tidak memberikan informasi yang baik ketika proses anamnesa. Ya, ketika ditanya-tanya oleh dokter ini ada informasi yang ditutup-tutupi ya, tidak semuanya diceritakan ya, sehingga ketika dia tidak jujur mengatakan apa yang sebenarnya dialami gitu ya, memberikan dokter nanti juga diagnosanya juga jadi tidak sesuai gitu ya. Mungkin malu ya, mungkin takut gitu ya sama dokternya ya, sehingga tidak menceritakan secara keseluruhan apa yang menjadi keluhan. Kemudian desakan pasien terhadap dokter ya, ada pasien yang suka nekan gitu tadi ya, menekan dokter untuk meresepkan sesuai yang diinginkan pasien. Kemudian tidak patuh terhadap pengobatan ya, tidak minum obat sesuai dengan aturan, kemudian sering lupa minum obat ya, atau sama sekali tidak diminum. Nah, ini nanti akan berpengaruh ya terhadap hasil pengobatannya. Kemudian adanya mitos-mitos seperti obat generik mutunya rendah, obat bermerek lebih baik. Nah, ini hal-hal yang membuat pengobatan itu juga menjadi tidak rasional. Nah, kriteria pengobatan itu rasional atau tidak itu bisa dilihat dari tepat diagnosanya ya, tepat sesuai indikasi penyakitnya,
tepat pemilihan obatnya, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada efek samping, ya, penilaian terhadap kondisi pasien, ya, tepat informasi, tepat dalam melakukan upaya tindak lanjut, kemudian obat yang efektif, aman, dan mutu terjamin dan terjangkau, tepat penyerahan obat, pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang diperlukan. Nah, beberapa indikator yang ditetapkan oleh WHO ya untuk menilai pengobatan itu rasional atau enggak adalah nih ya, tepat diagnosa, tepat pemilihan obat, tepat indikasi, tepat pasien, tepat dosis, tepat cara dan lama pemberian, waspada efek samping, tepat informasi, dan tepat harga ya. Apabila indikator-indikator ini terpenuhi gitu ya, maka pengobatannya berarti rasional ya. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan pasien itu dia tidak memperoleh pengobatan rasional itu adalah faktor kepatuhan. Ya, pasiennya patuh atau enggak? Kalau pasiennya dia tidak patuh, ya berarti pengobatannya enggak rasional. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pasien. Ya, yang pertama adalah jenis dan atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak. Ya, jenis atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak ini akan menyebabkan pasien malas, akhirnya tidak patuh. Kemudian frekuensi pemberian obat per harinya terlalu sering ya, sehari 5 kali misalnya, 4 kali. Nah itu juga pasien akan bosan, lama-lama tidak patuh. Jenis sediaan obat terlalu beragam, ya, ada tablet, ada sirup, ada kapsul, ada salep, ada. Nah ini juga membuat pasien juga lama-lama juga dia tidak patuh ya. Pengobatan, pemberian obat dalam jangka panjang. Nah, untuk penyakit-penyakit kronis ya, hipertensi, diabetes, itu kan pengobatannya kan jangka panjang ya. Nah, semakin lama pasien juga nanti akan bosan kalau dia tidak diedukasi secara baik. Kemudian, pasien tidak mendapatkan informasi atau penjelasan yang cukup mengenai cara minum atau penggunaan obat ya. Tidak diberikan informasi yang cukup sehingga pasien itu keliru dalam minum obat. Nah ini tentu keliru atau tidak mengetahui bagaimana cara minum obat. Nah ini membuat pasien itu juga nanti lama-lama tidak patuh ya. Atau timbul efek samping. Adanya efek samping yang muncul tidak diberitahu sebelumnya ya sehingga pasien itu merasa takut gitu ya. Kenapa kok malah timbul efek samping? Nah, ini juga nanti pasien akan menghentikan ya penggunaan obatnya. Nah, bagaimana akibat ketidakpatuhan pasien dalam minum obat? Ya, kalau sudah tidak patuh ya berarti nanti yang jelas terapinya akan gagal gitu ya. Terapinya akan gagal, kemudian bisa timbul resistensi kuman ya. Bisa timbul efek yang tidak diharapkan atau munculnya efek samping. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa melihat gitu ya. Kita bisa melihat beberapa dampak ya, dampak dari penggunaan obat yang tidak rasional ya, dampak jangka panjangnya. Dampak besarnya seperti apa? Akan menghambat penurunan angka morbiditas dan mortalitas. Ya, kemudian pemborosan biaya pengobatan, kemudian timbul efek samping dan efek yang tidak diharapkan seperti terjadinya resistensi kuman dan resiko penularan suatu penyakit. Kemudian dampak psikososial ya, timbul anggapan bahwa obat suntik itu lebih efektif, oralit dianggap bukan obat, kemudian perbaikan gizi hanya bisa dilakukan dengan pemberian vitamin. Penggunaan aspirin secara terus-menerus lebih dipercaya untuk dapat mencegah jantung koroner daripada misalnya berhenti merokok ya. Kemudian terlalu percaya pada profilaksis ya, tindakan aseptik pada pembedahan diabaikan ya. Itu dampak-dampak yang bisa timbul ya akibat ketidakrasionalan penggunaan obat. Nah, ini adalah beberapa indikator yang bisa
dilihat gitu ya, bisa dilihat apakah suatu lembaga pelayanan kesehatan itu dia pemakaian obatnya rasional atau enggak. Ini bisa dilihat dari 3 indikator ya, indikator peresepan, indikator pelayanan farmasi, dan indikator fasilitas kesehatan. Ya, indikator peresepan misalnya dilihat ya jumlah rata-rata obat dalam setiap resepnya itu berapa. Semakin banyak yang diresepkan, semakin tidak rasional. Persentase obat generik yang diresepkan itu berapa? Semakin sedikit, semakin tidak rasional. Peresepan antibiotik di sarana kesehatan tersebut berapa? Kalau semakin banyak, berarti penyakitnya banyak yang diobati dengan antibiotik, padahal belum tentu infeksi. Itu berarti tidak rasional. Persentase injeksi yang diberikan berapa ya? Harusnya kurang atau sama dengan 1%. Kalau dia itu lebih, itu berarti pengobatan di situ itu tidak rasional. Kemudian bisa juga dilihat dari persentase obat yang diresepkan dari daftar obat esensial atau formularium. Banyak yang menyimpang dari doen atau formularium, berarti ya, lembaga pelayanan kesehatan tersebut pengobatannya tidak rasional. Bisa juga dilihat dari faktor pelayanan, rata-rata waktu konsultasi, ya konsultasinya cepat banget, berarti informasinya tidak tersampaikan secara menyeluruh. Persentase obat yang diberikan ya dari resep masuk ternyata yang terlayani cuma berapa persen. Artinya pengobatan untuk pasien itu menjadi tidak rasional. Labeling ya, bagaimana dia membuat etiket, etiketnya ternyata yang lengkap hanya sedikit gitu ya. Seringkali pelabelannya tidak lengkap. Maka pengobatannya juga tidak rasional. Ya, kemudian banyak pasien yang nggak ngerti aturan pakai obat dosisnya berapa. Ya, berarti pemberian informasi di situ itu tidak sesuai ya, sehingga pengobatan pada pasien kemungkinan juga tidak rasional. Kemudian bisa dilihat dari indikator fasilitas kesehatan ya, ada atau tidaknya ya duen atau formularium ya, nggak punya itu ya, berarti kemungkinan ketidakrasionalannya itu besar. Kemudian apakah tersedia obat-obat kunci? Ya, tersedia atau enggak? Oh, banyak yang enggak tersedia. Berarti pengobatan di layanan kesehatan tersebut kemungkinan juga sulit untuk mencapai pengobatan yang rasional. Ya, demikian untuk kuliah tentang pengobatan rasional. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.